Honda CR-V Hybrid. Ini merupakan generasi terbaru dari Honda CR-V yang kita bakal lihat dari tampilannya aja, ini udah ganteng banget. Dan ternyata juga bukan cuma sekedar tampilan, spesifikasi, bahkan juga mesin dan fitur-fiturnya ini jauh lebih canggih daripada generasi-generasi Honda CR-V sebelumnya. Kita bakal bahas seperti apa Honda CR-V e-HEV RS, ini merupakan tipe tertinggi. Tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dari awal gue ngeliat tuh ini beneran keren banget karena warna merahnya, jujur aja. Ini beneran ngeliat di mobil itu jadi wah gitu. Tapi ternyata secara detail pun ini jauh-jauh lebih sporty. Kita lihat bagian depannya ya. Untuk menandakan kalau ini adalah sebuah mobil Honda yang hybrid. Jadi logo Hondanya tuh bukan merah-merah yang seperti yang biasanya kalian tempel-tempel tuh ya kan, beli di top atau di mana gitu ya. Ini beneran, dan warna biru ini menandakan kalau ini sebuah mobil ramah lingkungan karena dia pakai mesin hybrid. Dan gue suka bagian grillnya juga dia dibikin lebih kasar, lebih apa ya, dan ini asiknya warnanya juga piano black. Bolong-bolongannya juga ada, kita bahkan bisa ngelihat radiator dari sini, jadi untuk pendinginan harusnya juga ini nggak ada masalah. Bahkan di yang versi yang tertinggi ini, dia tuh kayak di Honda Accord ya kalau nggak salah. Jadi bisa tertutup atau terbuka sesuai dengan kebutuhan pendinginan mesin. Ini secara otomatis bisa bekerja untuk masalah suplai udara ya. Nah, ada juga emblem RS di sini yang menandakan itu tipe tertinggi, dan gue suka nih bagian lips di sini itu, ini kayak Civic gitu ya, atau mobil-mobil sedan Honda tuh yang dibikin kap mesin itu dari bawah tuh tajam gitu. Di sini pun ditambahin lips, dan ini juga seperti ini. Sementara bagian bumpernya kita bisa lihat ini juga lebih sporty, lebih banyak lekukan, lebih banyak garis-garis tajam yang bikin dia tuh jadi lebih sangar ya. Lampu-lampunya pastinya udah semuanya LED, termasuk DRL-nya di sini. Dia juga udah pakai proyektor. Terus di sini ada aksen-aksen yang bikin tampilannya jadi makin kasar gitu, makin gahar. Dan fog lamp-nya juga nih kalau kita lihat ini udah proyektor ya gitu. Sekarang di bagian sampingnya kita lihat. Nah, ini bagian sampingnya lumayan gak monoton, karena apa? Karena banyak perpaduan antara elegan, sporty, dan juga kesan sebuah SUV juga nggak perlu ditonjolin. Biasanya kan kalau misalnya kita ngomongin SUV, over fender itu dibikin warna hitam gitu. Ini enggak, ini dibikin warna body yang menurut gue justru malah jadi lebih clean ya, lebih enak dilihat. Dan di sini ada kayak sen tapi iluminator gitu, atau nyala, gue belum tahu sih karena belum nyoba ya. Dia pakai pelek 19 inci. Wah, ini cukup gede dan kelihatan banget proporsional dan lebih padat gitu ya. Nah, bedanya sama versi yang lain ya, karena ada juga versi yang turbo 1,5 liter. Dia peleknya jadi dibikin lebih gelap, makanya jadi lebih keren sih menurut gue ya. Spionnya juga dia bikin warna hitam. Nah, tadi yang gue bilang unsur elegannya tetap ada, karena di sini ada aksen-aksen chrome di list jendelanya. Sementara bagian pilarnya dibikin blackout semua. Dan di atas ini ada roof rail yang menurut gue ini juga cukup oke dari segi warnanya dan juga mungkin material ya, karena diginiin juga nggak goyang sih. Jadi bukan pajangan doang. Bahkan dia bisa menahan sampai 80 kilo atau berapa gitu, gue lupa ya. Pokoknya antara itulah ya gitu. Nah, bagian sampingnya, terus buat pintu-pintu juga dia udah clean, nggak ada bolongan, nggak ada buat smart key, karena di sini udah ada sensornya kalau misalnya untuk ngebuka gitu ya. Di bagian belakangnya juga lampu dibikin lebih melebar di sini, jadi dari samping pun lo bisa ngelihat kalau mobil ini tuh nggak cuma di depan, tapi di bagian belakangnya juga atraktif gitu. Spoilernya ada perpaduan dua warna, merah dan juga hitam piano black. Terus lampu sininya, dan ini bagian belakangnya. Wih, kayak BMW, tapi ini Jepang. Lihat aksen-aksen kayak gininya ya. Ini tuh Eropa banget, dan dia simple gitu, tipis, nggak terlalu besar banget. Emblemnya juga sini sama kayak di depan, ada biru-birunya. Dan di sini ada logo lagi RS e-HEV. Oke, terus high mount stop lamp, udah gitu shark fin antena, ada wiper, ada juga defogger, itu semuanya menurut gue cukup lengkap di bagian sininya. Dan sini ada emblem CR-V. Dan dia tetap mempertahankan ciri khas dari lampu CR-V dari generasi pertama sampai sekarang, itu dia memanjang ke atas gini, vertikal gini ya. Walaupun yang sekarang tuh jauh-jauh lebih futuristis.
Bumpernya juga dia dibikin warna body. Biasanya diffuser itu kalau nggak dibikin warna hitam atau warna silver gitu ya untuk negasin kesan gahar. Tapi kayaknya di mobil ini tuh nggak perlu sampai selebay itu. Palingan untuk di knalpotnya aja nih pakai aksen chrome nih buat covernya. Tapi ternyata ini bukan knalpot. Di sini doang. Kalau di sini palsu ya. Knalpotnya cuma satu. Cuman ya memang dengan tampilannya kayak gini dia jadi lebih berkelas, lebih gahar pasti gitu ya, lebih SUV-nya juga dan berasa kencang banget nih mobil gitu ya. Makanya kita coba cek apa yang ada di balik kap mesinnya. Nah, salah satu poin utama dari mobil ini adalah apa yang ada di balik kap mesinnya. Wow, kita lihat nih mesinnya padat banget. Karena memang dari generasi yang sebelumnya 1500 cc turbo, ini lebih besar. Yang versi hybrid ini 2000 cc, dia Atkinson cycle dan juga direct injection. Ini tenaga yang dihasilin dari mesin ini tuh buat mesin bensinnya aja 147 PS dan torsinya 181 Nm. Sementara dari motor listriknya itu 184 PS dan torsinya 335 Nm. Ini kalau misalnya dikombinasiin gitu ya, itu dia punya tenaga sekitar 207 PS dan torsinya 335 Nm dari mesin yang ada di sini. Dan ini merupakan kombinasi antara mesin bensin dan juga motor listrik. Wow. Sebelum ke depan gue pengen coba belakangnya dulu. Kenapa? Karena ini seolah balik ke habitat asalnya sebuah CR-V gitu ya. Karena kan yang sebelumnya itu udah 7 penumpang, maksa gitu. Jadi ya agak-agak kurang inilah. Nah sekarang karena ini yang versi hybrid, dia cuma 5 penumpang, karena di bagian belakangnya itu di lantainya ada baterai gitu ya. Jadi banyak dapat benefit. Yang pertama untuk ruang bagasi nanti lo bisa lihat sendiri, itu pasti bakal jauh lebih luas gitu, lebih lega walaupun di bagian bawahnya udah ada baterai. Nah benefit lainnya adalah di bagian tengahnya ini jadi satu space yang menurut gue paling nyaman, paling asik gitu ada di CR-V yang terbaru ini. Kenapa? Dia lega cuy. Lihat, jarak ke depan itu jauh. Kaki juga bisa masuk ke dalam, lantainya rata, ruang kepala juga aman, dan asiknya ada panoramic sunroof yang bikin nuansa kabin tuh jadi lebih berkelas, jadi lebih atraktif gitu ya. Enak lah pokoknya lo di sini tuh posisi duduknya juga oke, ini buat sandarannya juga dia bisa rebah, jadi dan gitu materialnya juga ini kulit-kulit yang menurut gue cukup empuk ya, bilang lembek banget juga enggak, tapi pas lah ini kayak gitu. Udah gitu kalau misalnya nggak ada penumpang di tengah, ini bisa ada sandaran tangan dan udah ada 2 cup holder yang bikin secara utilitas tuh jadi lebih banyak lah. Ini ada kantong-kantong, ya kan. Terus di sini juga ada kantong. Terus ini ada buat soket USB Type-C buat pengecasan. Jadi cukup lumayan oke. Dan yang gue suka itu dia semuanya nuansanya hitam. Mungkin ini karena tipe tertinggi RS pula yang biasanya lebih sport gitu ya, lebih sporty. Jadi kayak bagian plafonnya juga dia dilabur warna hitam. Dan untuk kenyamanan ya tadi karena ini jauh lebih lega karena cuma 5 penumpang. Jadi menurut gua nggak harus nyetir pun mobil ini tetap enak banget gitu. Lo disetirin juga tetap nyaman banget karena beneran asik sih. Ya ke depannya. Nggak cuma di luar, ini di dalam juga kayaknya memang Honda coba untuk mengkombinasikan antara eleganitas, kenyamanan, dan juga sporty gitu ya. Juga futuristis. Pertama nih, kayak di Civic yang RS atau Type R. Jadi dia buat pedal gas dan pedal rem itu dibikin kayak pakai plat gitu. Jadi nuansa sporty itu dapat. Udah gitu di setirnya juga di sini ada kayak nuansa plat juga kayak gitu. Dan dia udah kulit. Ada jahitan merahnya juga, tombol-tombolnya juga cukup lengkap. Di sini buat pengoperasian Honda Sensing-nya yang udah makin banyak banget. Dan di sini buat audio. Ini ada pedal shift, tapi ini karena ini hybrid sekali lagi, jadi pedal shift-nya bukan untuk pindah-pindah gigi ya. Buat apaan bang ininya? Ini buat regenerative braking. Jadi gunanya ketika lo lagi deselerasi atau lagi ngerem, dia tuh bisa diatur tingkat regenerative braking-nya untuk bisa ngisi baterai yang bakal mensuplai tenaga di mesin. Gitu, sotoy banget gue ngejelasin, tapi itu kira-kira kayak gitu ya. Nuansa platnya juga ada di sini, jadi oke lah ini kalau misalnya chrome itu pasti bakalan norak, tapi karena ini plat-plat gini gue suka banget, ini beneran laki banget. Materialnya juga sini empuk-empuk, sama sekali gue belum menemukan material murah atau build quality yang
jelek khas Honda gitu di sini. Mudah-mudahan nggak ada sih ya, mudah-mudahan. Ini semuanya empuk-empuk, bagian dashboard atasnya juga enak gitu ya. Di sini ada speaker, speakernya Bose cuy. Di sini lewat dashboardnya sama nih kayak Civic gitu-gitu ya. Jadi dia kayak sarang lebah kayak gini. Dan ini ada tuas gini simple. Ini sebenarnya bukan ini. Jadi kayak menegaskan kalau ini mobil tuh punya nuansa analog gitu ya. Punya nuansa analog yang tinggi juga kayak mobil-mobil Honda yang lawas gitu. Tapi tetap nggak meninggalkan unsur futuristisnya. Contohnya ya kayak misalnya di layarnya ini juga dia cukup lengkap. Semua nih aplikasinya, apa semuanya ada informasi. Jadi lo nggak cuma mengakses hiburan kabin doang di sini, termasuk buat aliran daya. Jadi kayak hybrid monitoringnya kita juga bisa lihat ini ada di sini. Kapan baterai itu digunakan, kapan mesin bensinnya dipakai, itu semuanya bisa ada di satu tampilan layar sentuh ini. Yang ukurannya nanti ada di sini ya. Oke, MID-nya juga ini cukup atraktif menurut gue. Ini beda dari mobil-mobil Honda lainnya. Cukup lengkap dan nggak jelimet, walaupun memang banyak banget warna-warna gitu ya. Ada speedometer, odometer tuh udah standar. Nanti kalian bisa lihat sendiri aja deh, atau bisa browsing-browsing di Google ini ada apa aja. Karena kalau gue sebutin pasti bakal banyak banget, termasuk apa yang ada di sini. Tapi secara visual dan secara fungsi ini cukup enak banget. Jadi kita bisa mantau semua informasi terkait dengan mobil tuh dari sini dan juga dari sini. Dan dioperasikannya juga gampang, bisa dari sini. Gitu. Setirnya ini harusnya udah bisa tilt dan teleskopik ya. Oh oke. Jadi buat nyari posisi duduk juga cukup aman. Pengaturannya juga ini udah elektrik. Jadi ini gampang banget nih lo buat maju mundur, naik turun, atas bawah segala macam. Lo terserah deh mau bikin gimana. Ini ada karena ini elektrik, jadi lebih enak. Sementara di sini ini standar aja ya, pelipatan spion segala macam udah elektrik. Terus power window-nya yang auto up and down cuman di pengemudi doang. Yang lainnya tuh masih tetap harus mencet tombol ini. Dan pengaturan joknya juga ini udah ada memory seat-nya, jadi sini bisa diatur. Jadi ketika ntar lo masuk ke dalam kabin, dia udah langsung nge-set seperti yang lo rekam gitu ya. Terus di sini ada tombol buat stability control dan juga power back door di belakang. Jadi untuk buka bagasi belakang ini bisa pakai tombol di sini. Apalagi panel AC-nya menurut gue ini standar, udah ini jadi ciri khas Honda dan dia udah dual zone juga. Terus di bagian bawahnya ini sama ada buat USB dan juga buat Type C ya. Terus ada soket 12 volt 180 watt nih. Dan begitu ini tempat penyimpanan yang juga ada buat wireless charging. Jadi udah cukup lumayan oke lah. Lu ngecas nggak bakal sampai berantem sama penumpang yang lain karena banyak banget colokan-colokan dan juga tinggal tempelin aja. Ini enak banget bisa ini ntar gue demoin lah ya. Taruh di sini, udah langsung bisa ngecas. Terus tuas transmisi juga sebenarnya biasa aja, tapi Honda tetap merhatiin detailnya. Kayak sini ada asen-asen besinya gitu yang bukan chrome ya. Baik lagi, dan ini kulit, ada jahitan merahnya, ini ada P, R, N, D, dan juga B. Ini B ini buat apa nih? Tapi ntar lu bisa tahu deh. Terus tadi ini ada drive mode, jadi dia ada 3. Yang pertama itu ada EV, terus ada mode bensin, dan juga ada buat campuran keduanya. Nah EV-nya ini konon bisa berjalan sampai 80 km, jadi lu bisa bayangin. Mobil ini tuh memang di set hybridnya, itu untuk secara dominan itu yang bekerja adalah listrik gitu, bukan si mesin bensinnya. Itu kenapa makanya selain performa atau tenaganya yang jauh lebih besar, konsumsi bahan bakarnya juga harusnya jadi jauh lebih irit karena dia memang fokusnya itu untuk di EV, sementara bensin itu sebagai supporting aja. Oke, di sini standar ada tempat penyimpanan, 2 cup holder, ini juga bisa dibuka. Tingkat-tingkat juga nih, bahannya bludru, ini bisa ada tempat ini juga. Kayak balkon lah di apartemen gitu ya kan, bisa disetting depan belakang. Oke, apalagi ya di sini buat tempat buka dan tutup panoramic sunroofnya, terus ada buat lampu-lampu lah standar, spionnya juga biasa aja. Oke, jadi secara tampilan menurut gue memang ini CR-V yang terbaru jadi jauh lebih berkelas, jauh lebih futuristis, dan juga jauh lebih banyak fitur-fiturnya gitu. Dan harganya juga mungkin jauh jadi lebih mahal gitu. Di Thailand itu sekitar 780 jutaan. Mungkin kalau masuk di sini ya Honda jago banget sih kalau misalnya bisa sama aja ya di angka 700-an, tapi feeling gue pasti di angka 800-an. CR-V men 800 juta. Tapi ya
komen aja deh kalian deh, maksudnya dengan semua komposisi ini layak gak sih ini mobil sampai 800 juta gitu ya. Oke lah CR-V ini salah satu SUV yang ikonik dari Honda gitu, tapi kalau misalnya harganya kemahalan juga, ya buat apa lah hybrid-hybridan ya, dengan biasa aja. 1500 turbo tuh menurut gue udah cukup lumayan, tapi ini bedanya mungkin udah malah lebih kencang ya kan, udah gitu juga bensinnya lebih irit, jadi walaupun lo belinya mahal, tapi mungkin biaya perawatannya dan biaya operasionalnya bisa jauh lebih murah karena dia hybrid. Nah kira-kira begitulah. Oke, jadi apa yang bisa gue tangkap setelah kita tadi lihat-lihat dan juga nge-review gitu ya, Honda coba untuk mengkombinasikan sebuah mobil yang ini udah punya nama besar, itu udah jadi ikonik bahkan di Indonesia udah 1 dekade lebih gitu. Dia bakal memadukan sebuah performance yang jauh lebih bagus gitu ya. Terus efisiensi bahan bakar yang pastinya juga jadi lebih irit. Nah itu jadi kombinasi yang menurut gue sempurna, yang bahkan mungkin jauh lebih oke daripada kita pakai yang versi turbo gitu. Jadi setelah adanya Honda CR-V e-SUV ini, mungkin yang turbo jadi kayak gak berasa gitu ya, karena dari segi tenaga dan juga efisiensi bahan bakar ini jauh-jauh lebih baik. Mungkin nanti tinggal masalah harga dan juga usungan fitur-fitur secara detailnya yang bakal menentukan apakah orang-orang bakal membeli mobil ini atau enggak. Tapi menurut gue ya this is CR-V dan memang udah jauh lebih oke. Kalau kalian punya opini-opini lain atau berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.